Ya, jadi saya mulai merecording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hebat yang sudah menyempatkan waktu dan di sela-sela kesibukannya untuk bergabung di acara aksi nyata ini. Jadi kalau ini sebenarnya materi guru penggerak, tapi diwajibkan untuk dilakukan diseminasi atau berbagi dengan Bapak Ibu guru lain di luar lingkaran guru penggerak juga boleh dilakukan. Jadi ini materi modul 1.4 yang merupakan bagian dari paket modul 1. Modul terakhir di paket modul 1 ya, 1.4 budaya positif. Di sini ada 5 poin penting nanti akan kita bahas secara gamblang saja dan tidak terlalu lama. Itu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Ini Pak Pacu, enggak apa-apa aja saya gabung. Apa? Enggak apa-apa saya gabung, Pak. Enggak apa-apa, justru enggak apa-apa, enggak ada, ini lintas. Ini acara lintas institusi. Jadi yang jelas namanya guru ini sangat memerlukan darah ini, terutama guru penggerak, enggak apa-apa. Untuk saling memberi penguatan. Ya. Jadi kalau di acara luring atau virtual begini, sinkronaus itu diwajibkan untuk menyalakan kamera dan tahu waktu kapan harus on-kan atau meng-off-kan suara atau voice-nya. Dan jika ingin bertanya bisa raise hand dan bisa berkomentar. Ya. Jadi kalau kita mengikuti acara seperti ini, biasanya yang dilakukan adalah bagaimana menghadirkan diri kita seutuhnya. Jadi biasa dikenal dengan istilah mindfulness. Jadi diri kita hadir, hati kita juga hadir. Jadi bisa kita berdamai sejenak. Situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang gelap. Tidak ada bedanya lagi antara virtual dan yang luring ya. Jadi kalau kita hadir seutuhnya, menyimak, tentu akan lebih bermakna. Ini kompetensinya saya kira tidak perlu terlalu jauh saya jelaskan apa-apa saja kompetensi di modul ini. Langsung ke pertanyaan pemantiknya. Ini bisa Bapak Ibu guru hebat perhatikan. Setuju atau tidak setuju? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian ketiga, memberi penghargaan terhadap pencapaian siswa atau murid kita dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya mengajak ibu-ibu guru hebat untuk setuju atau tidak setuju dari 3 pertanyaan pemantik ini. Silakan. Bisa raise hand atau berkomentar di kolom chat room.
Nomor 1, kira-kira Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju. Ibu Miss Laini setuju. Ibu Sunarti, hukuman dapat mendisiplinkan anak, apakah Ibu setuju? Ibu Ratna? Setuju, Pak, setuju. Setuju. Jadi rata-rata setuju ya. Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tapi tidak apa-apa, itu namanya asumsi ya. Jadi kita akan belajar banyak dari materi modul 1 Timat ini. Apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju ya? Iya, setuju. Pak, setuju. Kemudian ketiga, memberi penghargaan atau hadiah terhadap capaian anak benar dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju juga, Pak, setuju. Setuju. Nah, oke. Nanti kita akan pelajari di materi ini apakah benar itu pilihan yang kita jatuhkan terhadap 3 pertanyaan ini akan kita lihat lebih jauh. Terima kasih Bu. Sekarang kita slide berikutnya. Nah, ini topik-topiknya dalam eksplorasi konsep ini, dalam materi ini. Disiplin positif, hukuman, penghargaan, dan restitusi, dan keyakinan kelas, apa-apa saja kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, kontrol, dan restitusi. Karena yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita coba dengan sebuah perubahan paradigma, cara pandang kita terhadap sesuatu dengan analogi ini. Kegiatan kepalan tangan. Jadi ada A dan B, bisa Ibu Sunarti dan Ibu Miss atau yang lain. Silakan Ibu menyobek sebesar kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Ibu, letakkan di salah satu tangan Ibu dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara dan strategi untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan rayuan atau bujukan, bisa dengan paksaan. Ancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja dapat membuka kepalan tangan Ibu. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi, Ibu? Kalau kita menuliskan sesuatu yang berharga dalam tangan kita menggenggamnya, dengan segala daya orang ingin meraihnya, ingin merenggutnya dengan upaya tertentu, dengan merayu, menyuap, bahkan memaksa. Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Ya pasti gembira lah, Pak. Karena kita sudah genggam sesuatu yang berhasil, kita sudah genggam. Oke, gitu ya. Maksudnya ini sesuatu yang kita miliki, tapi ingin diambil oleh orang lain dengan caranya dia. Dan kita tidak ingin melepaskan itu karena itu sesuatu sangat berharga. Kira-kira maukah Ibu melepaskan atau membuka genggaman? Tetap menutup genggaman. Iya, pasti Kalau tetap memang menutup genggaman. begini Pak, kalau memang harus diberikan, kenapa tidak? Mengikhlaskan sesuatu dengan ada tujuannya bagaimana? Nah, saya paham cara berpikirnya Ibu Sunarti bahwa dalam konteks sosial ya kita ingin berbagi. Tapi dalam konteks yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang memang
kita sebenarnya tidak ingin membaginya karena berharga sekali buat kita. Dan saya yakin secara manusiawi, naluri kemanusiaan kita tidak akan melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Walaupun kita melepaskannya, tentu ada tendensi lain, ada rasa ketidakikhlasan meskipun kita memberikan. Iya, karena itu sangat berharga. Iya, karena saking berharganya. Jadi orang bisa merayu kita, membujuk kita, pada akhirnya kita merelakan itu, tapi sebenarnya kontrolnya ada pada diri kita. Kapan kita harus memberi, kapan kita harus melepaskan, dan kapan kita tidak ingin melepaskan sama sekali. Berarti kontrolnya di mana, Ibu? Diri kita sendiri. Sendiri. Ya, Pada diri kita sendiri. jadi kita Apakah kita mau memberikan atau tidak? Nah, jadi kita sepakat bahwa kontrolnya adalah dari diri kita sendiri. Mau ketika kita ingin membukanya dengan motivasi tertentu, itu pun lahir dari keinginan kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan murid, ketika kita memerintah murid untuk mengerjakan sesuatu, dia kerjakan. Benarkah dia mengerjakan itu memang karena keinginannya atau karena perintah tak? Jadi tidak mungkin. Jadi anak-anak didik kita, kalaupun dia menerima perintah atau instruksi, jadi cenderungannya adalah dia tidak ikhlas menerima perintah itu hanya karena terpaksa dia menuruti itu, entah karena motivasi apa, karena takut nilainya dikurangi, karena takut diserap, atau karena takut dicatat dalam buku jurnalnya guru bahwa berperilaku tidak baik, akhirnya dia menuruti padahal tidak sesuai dengan. Nah, itu yang terjadi. Coba kita lihat di slide selanjutnya bagaimana sebenarnya kontrol, ilusi kontrol yang diciptakan. Selama ini kita kontrol kita terhadap orang lain. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol ini ada beberapa. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau kita bicara ilusi berarti tampaknya menjadi sebuah kebenaran, tapi padahal tidaklah menjadi sebuah kebenaran yang sebenarnya. Namanya ilusi. Kelihatannya saja benar, tapi sesungguhnya di balik itu tidak benar. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan rasa. Ini semua ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kan selalu karena menganggap diri kita dewasa dan lebih superior dibanding anak didik misalnya, orang-orang yang lebih muda, kita merasa kita lebih punya hak untuk mengatur mereka, padahal tidak seperti itu. Itu hanya ilusi. Boleh jadi mereka mendengarkan perintah kita, instruksi kita karena rasa hormat dia, bukan karena dia ingin melakukan. Kemudian di bagian slide berikutnya, perubahan paradigma inklusif, kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi kalau di stimulus respon, ini ada dua kolom di sini. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi selalu kita mau seorang cara pandang sama dengan kita. Padahal sebenarnya teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sebagai suatu kesalahan orang lain yang bisa mengontrol saya. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon, sedangkan teori kontrolnya atau pilihannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang benar. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu stimulus respon. Jadi kalau kita sudah membujuk dan gagal,
kita biasanya memakai cara-cara yang sedikit ekstrim untuk memaksa orang. Kemudian padahal teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan yang baru, mestinya disepakati, mestinya bekerja sama, memaksa. Kemudian model berpikir menang atau kalah kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang dan menang, tidak ada yang dirugikan. Begitu ya. Kemudian di slide berikutnya, ini alurnya disiplin positif itu kemudian bisa diselaraskan dengan teori kontrol, teori pilihan Dr. William Gleiser. Teori ini yang menganggap bahwa sebenarnya disiplin itu harus lahir dari diri sendiri secara intrinsik, bukan dari ekstrinsik dari pengaruh luar, tapi hadir dari keinginan diri sendiri secara intrinsik dari dalam. Pastinya harus dari dalam diri orang tersebut. Makanya ada cara yang lebih pada pemaksaan dan perintah. Kemudian di sini sebenarnya apa sih sebenarnya makna disiplin itu? Kalau kita bicara disiplin biasanya orang langsung terbayang bahwa disiplin itu adalah penegakan aturan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Disiplin itu sebenarnya berasal dari akar kata belajar, bukan pemaksaan terhadap sebuah aturan. Maknanya, asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates pada zaman Yunani kuno dan Sokrates dan Plato ya. Disiplin dibuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang namun dalam budaya timur kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi selalunya kalau orang bicara disiplin seolah-olah kita ingin membuat semua orang patuh. Misalnya murid, kamu harus jadi siswa atau murid disiplin, patuh. Padahal sebenarnya tidak begitu. Disiplin itu belajar. Jadi dia harus patuh karena keinginannya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan atau kebaikan atau kebenaran yang berlaku secara common sense. Common sense maksudnya secara umum di seluruh dunia manapun mengakui bahwa inilah nilai kebenaran. Mau di Indonesia, mau di sudut dunia di Afrika sana, mau di Eropa, semua manusia mengakui bahwa nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal, bukan secara partikular. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kemudian menjadi sebuah nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita junjung dan patuhi bersama sebagai sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Seperti misalnya setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Gleiser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dari dalam. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dirinya untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dr. Dian Gosen 1998. Jadi Dr. William Gleiser dan Dian Gosen ini telah meneliti soal itu tentang kedisiplinan dan nilai-nilai ini. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Makanya di sekolah kita itu kemarin Ibu, kita mengacu pada profil pelajar Pancasila dengan menurunkannya menjadi P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Karena nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila itu akan dibentuk pada kegiatan P5. Nah, jadi P5 itu sangat terkait dengan persoalan bagaimana membangun karakter. Membangun karakter, kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah melalui kegiatan-kegiatan proyek yang kita buat. Nah, ada 3 tema kemarin kan. Jadi sebenarnya orientasinya adalah P5 itu adalah membentuk karakternya, melihat kedisiplinannya, bukan pada tujuannya proyek menghasilkan produk atau hasil, tapi pada prosesnya anak-anak mengalami perubahan sikap.
Itu yang kita ingin lihat, Kak. Jadi misalnya dalam beberapa satu semester ini bagaimana dengan rekayasa dan teknologi, bagaimana dengan gaya hidup berkelanjutan, bagaimana dengan suara demokrasi. Kira-kira ada tidak dampaknya yang terlihat pada diri anak-anak kita dalam bentuk sikap atau karakternya? Kalau ada perubahan berarti berhasil P5-nya. Bukan berarti tidak berguna hasilnya, berguna, tapi proses lebih penting daripada sekedar berorientasi pada tujuan. Kemudian misalnya di sini Ibu bisa lihat di sini Pancasila misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini kan tema-tema pokoknya yang kemudian terbagi dalam elemen-elemen di bawahnya dan sub-sub elemen yang harus dimasukkan dalam kegiatan interkurikuler, pembelajaran, modul Ajarta, dan di P5. Seperti itu. Jadi kemudian lanjut di sini, di bagian kedua ya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini akan menjawab nanti apa yang Ibu Sunarti dan Ibu Miss tadi pilih, dan Ibu Ratna pilih di bagian pertanyaan pemantik tadi. Apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan? Apakah hadiah bisa meningkatkan motivasi? Ini akan terjawab di sini. Di teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada namanya motivasi eksternal, dan ada motivasi internal. Jadi yang termasuk dalam motivasi eksternal yang dari luar diri kita, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi yang mendesak dia melakukan sesuatu adalah orang dari luar, bukan karena keinginannya, tapi karena takut dihukum. Karena takut dihukum, dia terpaksa melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah ini yang dimaksud tadi yang hadiah itu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, jadi misalnya anak-anak kita kemarin selalu ranking 1 karena selalu dikasih reward atau hadiah ketika dia ranking. Tapi benarkah dia bersemangat meraih prestasi akademiknya bukan karena hadiah? Apakah setelah berhenti hadiahnya dia juga akan berhenti berprestasi? Jadi untuk keperluan jangka pendek itu bagus, tapi jangka panjang itu merusak. Jadi misalnya Ibu Ratna, Pak pintar, itu saya selalu kasih hadiah karena pintar. Tapi benarkah nanti ketika dia nanti SMA tidak dikasih hadiah lagi sama gurunya? Apakah dia tetap berprestasi? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Untuk keperluan jangka panjang, itu akan sangat berdampak bagi anak didik kita. Jadi mungkin akan lebih baik jika diganti dengan apresiasi, pujian, dan perhatian, bukan dalam bentuk materi atau benda. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang poin 3 inilah yang kita inginkan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bukan karena yang pertama dan kedua. Ya, dia lahir dari motivasi internal, dari dalam diri anak-anak kita sendiri. Kemudian di slide berikut, ini Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu ada artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi banyak kan orang pintar memerintah, tapi tidak pintar memerintah dirinya. Jadi dia mesti kita harus dulu menjadi role model atau teladan, baru bisa memberi perintah atau menuntun yang lain, orang lain. Karena disuruh misalnya begini, contohnya. Rajin Ki datang ke sekolah. Rajin Ki datang mengajar, tapi kita sendiri tidak rajin datang. Berarti ini kontradiktif. Berarti belum merdeka itu. Jadi harus rajin dulu yang memberi perintah, baru bisa menjadi role model atau teladan. Karena karakter atau teladan tidak bisa diajarkan, tapi dicontohkan. Jadi tidak bisa diajarkan untuk dihafal seperti 1 kali 1 tak sama dengan 1 tambah 1 2. Tapi harus dicontohkan.
bahwa seperti inilah yang ingin kita lakukan. Jadi harus dimulai dari diri sendiri dulu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini tadi yang dipilih. Bagaimana sebuah reward atau penghargaan itu ternyata menghukum. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Cohen 1993 itu ada beberapa di sini. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaannya itu bersifat menghukum, penghargaannya mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi yang dimaksud merusak hubungan tentu anak-anak kita yang tidak mendapat hadiah yang sama tentu akan tercipta kesenjangan, jarak yang jauh antara anak-anak pintar dan anak-anak yang kita anggap pintar. Jadi ada istilah anak emas. Oh, anak emasnya Ibu Sunarti itu, anak emasnya Bu Miss itu, anak emasnya Bu Ratna, anak emasnya Pak Oma. Padahal kesenjangan itu lahir karena bentuk perhatian kita saja, bukan hadiah. Hanya dengan bentuk perhatian yang berlebihan, akhirnya membuat jarak atau gap atau kesenjangan di antara anak didik kita. Ada yang merasa cemburu, walaupun dia tidak ungkapkan. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kenapa menurunkan kualitas? Karena itu tadi di awal yang saya jelaskan, Ibu, bahwa keperluan jangka pendeknya adalah bagus, tapi akhirnya di masa depan anak-anak kita akan terbiasa dengan bekerja atau berbuat dan melakukan sesuatu karena iming-iming sesuatu juga. Jadi karena kalau hilang sesuatunya, hilang juga keinginannya untuk melakukan apa-apa. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi saya teringat kemarin itu ada anak-anak didik kita itu, waktu apa itu, hari apa itu bukti. Lah saya tidak kasih makan dulu kue baru pergi, itu artinya dia diiming-imingi kue dulu, dikasih kue dulu baru mau pergi. Sebenarnya sederhana, tapi ini merusak karakter anak didik kita ke depan. Dia baru mau berbuat kalau disiapkan kue, disiapkan makanan dan lain-lain. Bukan berarti tidak boleh, tak boleh, tapi kalau dia berangkat dari tujuan karena motivasi itu tidak benar. Jadi harus dibiasakan anak didik kita tahu kapan memang waktunya ada dan bisa menjalani kapan situasinya memang tidak ada. Karena kalau sudah terbiasa, dia tidak akan menuntut itu. Kenapa tidak ada? Harus ada. Karena sudah terbentuk. Kemudian di slide berikutnya, seperti apa bentuk program kebajikan atau apresiasi? Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, Ibu. Pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi itu tadi yang saya bilang, jangan pilih-pilih. Woi Alda, rajin mentong, ini anakku satu. Di tengah-tengah anak-anak yang lain. Nah, itu akan membuat kesenjangan. Bisa secara pribadi. Kalau tidak ada yang lain, kemudian memperlakukan hal yang sama kepada anak-anak yang lain pula. Disitulah bentuk keadilannya seorang pendidik. Beri pengakuan secara konsisten. Jangan sebentar ini hari rajin, kita katai rajin, besok kita katai lagi dengan kata-kata verbal yang agak menyakitkan seperti pemalas dan sebagainya. Kemudian fokus pada proses, bukan pada tujuannya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contoh pembuka misalnya, ini bisa dituangkan dalam kata-kata yang lebih konkret. Kemarin saya perhatikan, ini pembuka. Kemarin saya perhatikan Nak Alda begini. Nah, itu pembukanya. Kemudian nilai kebajikannya yang bisa disampaikan, rasa empatimu besar sekali. Kemarin saya perhatikan kamu membantu temanmu mengangkat air. Walaupun kamu tidak disuruh, diperintah. Walaupun kamu tidak disuruh.
Nah, situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan kamu menolong murid baru di sekolah kita. Ternyata rasa empatimu besar sekali, nak. Bagus. Nah, apresiasi dan pengakuan seperti ini sangat-sangat berharga buat anak didik kita. Walaupun tidak dalam bentuk hadiah. Karena dia merasa diperhatikan dengan apa yang dia lakukan. Dan dia merasa diberi respect, penghormatan terhadap hal kecil yang dilakukan, tapi positif. Kemudian, saya menghargai. Saya menghargai pada saat kamu membantu teman-temanmu membuat tugas kelompok. Saya lihat kamu peduli. Nilai kebijakannya adalah kepedulian. Berarti kamu sudah menerapkan, mengimplementasikan rasa pedulimu terhadap sesama. Rasa pedulimu, kepedulian. Nilai kebajikan itu adalah kepedulian. Kemudian mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk saat kamu memungut kertas-kertas dan sampah-sampah plastik di depan kelas dan dalam kelas. Terima kasih banyak, nak. Kamu sudah belajar bertanggung jawab dengan kelasmu sendiri. Ucapan terima kasih itu besar sekali dan tidak bisa dinilai dengan pemberian gula-gula dan sebungkus roti. Karena dia akan ingat terus sampai dia dewasa bahwa hal-hal yang baik, nilai-nilai kebajikan itu yang kemudian dia akan pertahankan terus sebagai prinsip hidup. Kemudian di slide berikutnya, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kemarin saya pernah bertanya ke CGP juga ini, guru-guru penggerak. Benarkah di kurikulum Merdeka itu kita tidak dibolehkan memberikan sanksi? Menurut tak Ibu? Jadi misalnya kalau salah anak-anak, biar kurikulum Merdeka ini tidak boleh, harus berpusat ke murid, jangan sakiti anak-anak. Kira-kira menurut tak, benarkah begitu di kurikulum Merdeka? Tidak, Pak. Harus diberi sanksi. Iya, harus diberi bersifat positif. Betul. Mana hilang satu ini kayaknya? 3 orang mami, Ki? Jelek barangkali jaringannya, Pak. Oh. Jadi mungkin bisa kita berangkat dari perbedaan antara hukuman dan konsekuensi logis. Kalau hukuman tentu tidak nyambung antara sanksi dengan perbuatan. Jadi misalnya anak-anak lari tuh, anak-anak terlambat datang ke sekolah. 7.30 dia masih di luar, terus pembelajaran sudah berlangsung di dalam, tapi dia terlambat datang. Terus kita suruh lari keliling lapangan. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Kak? Kalau saya, hukuman itu tidak selaras dan tidak relate dengan perbuatannya anak-anak. Jadi hukuman sama sekali tidak dibolehkan, apapun alasannya. Yang perlu dilakukan, kalau bukan konsekuensi logis, restitusi. Jadi paling jauh di tingkat konsekuensi logis. Jadi misalnya anak-anak tidak mengerjakan PR, terus disuruh lari, berarti itu hukuman. Bukan konsekuensi logis, karena tidak nyambung. Kalau anak-anak tidak kerjakan tugas, berarti disuruh kerja tugas kembali. Itu baru nyambung. Kalau anak-anak tidak mengerjakan tugas, disuruh lari keliling lapangan, tidak nyambung. Berarti dia bukan konsekuensi logis, tapi hukuman. Anak-anak tidak memperhatikan pelajaran, terus disuruh berdiri, tidak relate. Tidak nyambung. Nah, beda konteksnya ketika seorang guru olahraga melakukan praktek di lapangan, kegiatan olahraga ya, guru olahraga, kemudian ada yang datang terlambat, terus disuruh lari. Nah, itu berbeda. Karena pada konteks tersebut, seorang guru olahraga tentu membutuhkan pemanasan buat anak didiknya, muridnya. Jadi bukan hukuman, karena memang sebuah konsekuensi logis. Jadi dia harus relate. Jadi misalnya anak-anak malas datang ke sekolah, disuruh bersihkan WC, baru tidak nyambung. Atau bahkan disuruh dengan melakukan hal positif pun itu tidak nyambung. Misalnya anak-anak tidak menuntaskan sebuah tugas tertentu. Kemudian disuruh, dia terlambat datang, disuruh pergi membaca. Bagus, disuruh pergi membaca di perpustakaan. Sebenarnya tidak nyambung. Karena bentuk
hukumannya pun walaupun positif tapi itu menghukum. Karena anak-anak tidak mau membaca disuruh pergi membaca. Nah, jadi anak-anak tidak mau membaca tetap masuk membaca situ. Nah, jadi dia datang saja masuk tidak membaca tapi buka saja buku. Karena memang dia tidak menginginkan untuk membaca. Nah, beda misalnya kalau memang kegiatan membaca dan dia harus masuk membaca di perpustakaan di literasi, oke. Tapi karena dia berbuat kesalahan kemudian disuruh membaca, itu tidak nyambung. Ya, di situ bedanya antara konsekuensi logis dan hukuman. Jadi misalnya di sini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Jadi terlambat kasihan datang disuruh mencatat 100 kali di dalam buku. Kira-kira dia masuk kategori hukuman atau sebuah konsekuensi? Hukuman barangkali. Ya, jadi dia masuk di hukuman. Ya, dia masuk di hukuman. Jadi dia masuk di hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, Hukuman juga ini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Relate. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Yakub T. Hukuman. Ya, coba kita lihat. Jadi hukuman, konsekuensi, hukuman. Ya. Jadi kalau mau di atas begini, konsekuensi itu berada di tengah, di atas itu adalah restitusi, di bawah itu hukuman. Jadi yang sering kita lakukan di sekolah, mau atau tidak mau kita harus jujur mengakui bahwa selama ini kita terlalu sering memberikan Hukuman. Nah, padahal, tapi bukan berarti tidak boleh dikasih sanksi, boleh. Tapi pada taraf atau level konsekuensi. Nah, kalau tidak bisa melakukan restitusi, kita lakukan secara konsekuensi saja dulu. Nanti kita pelajari bagaimana itu restitusi. Kemudian apa sih sebenarnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ini bedanya dalam tabel ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini bersatu ini, mestinya konsekuensi di sebelah. Ini hukuman karena dia menyakitkan. Sesuatu harus terjadi itu konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hati atau mental jangka waktu yang lama. Ada dendam yang kita timbulkan kalau kita sering memberikan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang sebentar. Jadi dia boleh jadi tidak menerima kalau sebuah konsekuensi, tapi tidak lama. Tidak lama kemudian dia akan menyadari sendiri bahwa memang dia pantas untuk menerima konsekuensi. Tapi kalau hukuman tidak. Bisa jadi nanti dia sudah punya anak, dia akan ingat kita sebagai penghukum. Baik dulu nak kasih begini, Kak. Baik sakit sekali. Karena itu hukum. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau dalam sering dikasih hukuman, anak itu membenci kedisiplinan. Tidak belajar. Kemudian kalau di konsekuensi anak menghargai disiplin karena dia tahu bahwa dia harus konsekuensi kalau dia tidak melakukan. Kalau hukuman ada paksaan, ada stimulus tanggapan atau stimulus respon. Kalau di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian di hukuman konsep diri yang buruk. Di konsekuensi konsep dirinya baik.
Di tabel hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia pura-pura mengikuti, ya, takut. Tapi kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi karena kesadaran. Kemudian hukuman itu menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Perasaan sakit juga, tapi tidak lama dan dalam jangka waktu yang sebentar. Nah, sekarang kita masuk di restitusi. Ini yang paling diinginkan sebenarnya di sekolah. Kalau bisa tidak melakukan konsekuensi, harusnya melakukan restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang saya contohkan tadi itu dalam rekaman video itu di sekolah tadi, dengan Alda dan Nada, bagaimana kemudian guru mengatasi kasus-kasus tertentu dengan pendekatan segitiga restitusi. Nanti akan kita lihat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, jadi kerjasama. Tapi masalahnya, restitusi ini tidak bisa dilakukan kalau anak-anak tidak menghadirkan dirinya untuk mau direstitusi. Tidak bisa. Kita tidak bisa memaksa anak-anak semua masalah harus direstitusi. Tidak juga. Nah, ada pertanyaan kemarin bahwa di sekolah ada seorang anak diam saja, tidak ada sosialisasinya dengan teman-teman di kelasnya, diam. Kemudian kalau dia marah, dia bisa memprovokasi temannya untuk melakukan tindakan-tindakan perkelahian dalam sekolah, menjadi provokator. Anak-anak seperti ini apakah bisa direstitusi atau tidak? Tidak bisa karena tidak mau bicara. Jadi yang perlu dilakukan, diturunkan levelnya menjadi konsekuensi. Tidak harus direstitusi. Karena restitusi mewajibkan anak untuk menghadirkan dirinya untuk diajak bicara, direstitusi. Tapi kalau tidak bicara, susah, tidak bisa. Jadi harus tetap diturunkan menjadi sanksi atau konsekuensi logis. Mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Nah, ini bisa kita lihat di sini, di tabel ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau di konsekuensi sesuatunya memang harus terjadi. Di restitusi merupakan pilihan, dia bisa memilih. Ini ada semua di sini. Kalau hukuman tentunya negatif, konsekuensi sifatnya netral, berada di tengah-tengah antara hukuman dan restitusi. Sedangkan restitusi adalah nilainya positif. Jadi semakin menuju ke restitusi itu positif. Tapi kalau mau diturunkan ke levelnya, jangan melewati konsekuensi. Jangan sampai dari restitusi ke sini. Harus berhenti di konsekuensi logis, netral, minimal netral daripada negatif. Nah, kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Ini ada ciri-cirinya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, ada tawaran, bukan paksaan, ditawarkan anak-anak. Kemudian 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apakah dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian, dan sebagainya. Kemudian yang ke-6, restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Yang ke-7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kalau ada masalahnya tidak fokus pada persoalannya, tapi bagaimana kemudian mengajak anak-anak untuk menilai, merefleksikan dirinya pada karakter. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya dia tidak terasing. Jadi biasanya anak-anak kalau sudah melakukan kesalahan terasing dari teman-temannya, terpinggirkan. Nah, itu yang harus dikembalikan supaya dia tidak terasing, teralinasi. Itu berbahaya kalau dia semakin terasing akhirnya menjadi
orang yang antisosial nanti ketika dia dewasa. Dia tidak bisa berinteraksi. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini yang sering saya sampaikan kepada Ibu Wali kelas untuk membuat peraturan-peraturan kelas, terutama di kelas 7 itu di kurikulum Merdeka memang wajib itu bahwa ada kesepakatan, bukan peraturan ya, kesepakatan kelas. Jadi kesepakatannya adalah anak-anak sendiri yang menyepakati aturannya. Bukan dibuatkan aturannya dari guru saja, tapi anak-anak yang membuat aturan untuk dirinya. Misalnya tidak menggunakan HP ketika pelajaran berlangsung, mereka sendiri yang mengajukan itu. Kemudian dijadikan sebuah kesepakatan dalam kelas. Saling menghargai, saling menghormati, ya tentu berdasar pada nilai-nilai kebajikan. Tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan sebagainya. Tidak melakukan bullying, itu bisa jadi sebuah kesepakatan yang disepakati bersama, sehingga kalaupun ada sanksi dia lari ke konsekuensi logis. Mereka melanggar kesepakatannya sendiri. Mengapa tidak aturan saja? Mengapa harus keyakinan? Berbeda antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, biasanya motivasi kita menggunakan helm karena takut ditangkap. Ada sweeping, langsung cari helm. Karena takut sama sweepingnya, takut sama polisinya, bukan karena kesadaran bahwa helm itu memang berguna. Jadi bukan karena kesadarannya bahwa helm itu berguna untuk melindungi kepalanya, melindungi nyawanya ketika sesuatu terjadi. Tapi kesadaran bahwa takut sama polisi, takut diambil motornya dan sebagainya. Jadi berbeda antara kesadaran terhadap peraturan dan keyakinan bahwa memang harus dia lakukan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, jadi ini peraturan. Tapi kalau dia menyadari bahwa memang harus seperti itu untuk menghindari dia dari sakit, virus, dan sebagainya, nah itu lebih baik. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini semua bedanya antara peraturan dan sebuah keyakinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Tapi karena dia menyadari dan meyakini bahwa itulah memang yang harus dilakukan, bukan karena dia menaati peraturan. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini kalau bisa dilihat hierarkinya atau susunannya. Tingkat terendah itu adalah peraturan kelas yang biasa kita cantumkan dulu-dulu. Waktu zaman-zaman 10 atau 5 tahun yang kemarin, kita pasang peraturan kelas. Nah, dia harus sudah beranjak ke lingkaran kedua yang warna hijau sebagai sebuah keyakinan. Keyakinan kelas yang diyakini oleh seluruh elemen dalam kelas, bahkan dalam elemen dalam sekolah, ekosistem sekolah. Ini yang bisa kemudian menciptakan lingkungan positif, sehingga bisa menjadi sebuah budaya. Jadi tidak bisa langsung serta-merta menjadi budaya kalau dia tidak menjadi sebuah pembiasaan-pembiasaan di dalam sekolah. Jadi kalau misalnya di sekolah kita, ya kita sudah berusaha beranjak dan bangun dari keterpurukan tentang budaya-budaya yang memang harus kita tinggalkan. Jadi karena sudah terlanjur jadi budaya kemarin, beberapa hal itu sangat sulit diubah. Beberapa hal. Tapi tidak semuanya tidak benar. Yang lain masih banyak yang sudah mengalami perubahan besar. Beberapa hal, dan beberapa hal yang lain mesti kita perbaiki bersama-sama supaya menjadi sebuah budaya yang positif. Karena ada juga itu budaya yang negatif. Nah, itu yang terkadang yang membuat kita mempertahankan itu tanpa sadar. Budaya-budaya yang sudah menjadi hal yang kita anggap biasa, padahal salah. Nah, jadi budaya yang dimaksud di sini adalah budaya positif. Kemudian ini di antara dua ini kira-kira yang mana, Ibu Ratna atau Ibu Miss, kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan apa alasannya? Ini warna hijau dan ini warna putih. Yang menjadi keyakinan kelas kira-kira yang mana nih? Ada warna hijau,
ada warna putih. Kalau kita pasang di kelas tak, kira-kira yang mana yang menjadi keyakinan? Menjaga kebersihan sekolah. Jadi kuncinya kalau keyakinan kelas, dia adalah sebuah nilai. Ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Jadi dia tidak lagi bicara soal sesuatu yang jelas atau konkret. Misalnya menyapu kelas, memungut sampah. Tapi dia nilai yang lebih luas, nilai-nilai kebajikan yang universal. Kalau keyakinan, kalau kesepakatan biasa atau peraturan biasa, itu jelas. Dilarang main HP, dilarang membuang sampah. Itu bukan nilai. Nah, berarti di antara dua ini kira-kira yang mana mengandung nilai, Kak? Yang ini putih atau yang warna hijau? Mana yang merupakan keyakinan kelas? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, kemudian di hijau ini ya kita baca, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ya, kalau yang di putih, kami guru dan murid saling menyayangi. Ini nilai. Saling menyayangi itu nilai dimanapun, ini saling menyayangi itu nilai dimanapun. Itu kebajikan universal. Berlaku dimanapun. Bukan hanya di dalam ruang kelas. Kemudian kami murid semangat. Semangat ini juga nilai. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kepedulian itu nilai. Ya. Nilai. Jadi yang menjadi keyakinan kelas adalah yang warna putih. Ya, kemudian lanjut. Nah, ini bisa dites dengan kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y ini. Kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Semakin ke sini, rasa hormat itu apakah tampak seperti atau dia tidak tampak seperti atau bekerja, ini bisa dilihat dari tabel Y, dia bergeser kemana untuk melihat sebuah keyakinan kelas diterima atau dimiliki. Kemudian ini ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi ada yang bisa, yang rasa hormat itu ada yang terdengar, ada yang terlihat, ada yang berperilaku. Jadi ada yang terlihat hormat, ada yang terdengar hormat, dan ada yang berperilaku memang hormat. Jadi misalnya terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Berarti ini terdengar hormat, karena dia melalui lisan atau verbal, kata-kata. Jadi anak-anak kita kalau melakukan rasa hormat atau respect terhadap kita sebagai guru kepada gurunya, bukan hanya dari tingkah laku, tapi dari kata-kata dan yang kita dengarkan. Itu bisa dalam bentuk rasa hormat. Nah, kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, sesama temannya misalnya, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, tidak menyentuh barang orang lain tanpa izin. Kemudian mendengarkan dengan seksama dalam pembelajaran misalnya, itu rasa hormat. Jadi ada siswa murid di dalam kelas mendengarkan dengan sangat seksama, dia telah menunjukkan rasa hormatnya. Terlihat, dan itu sudah terlihat. Kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi, berarti itu sudah terlihat hormat. Nah, ini sudah teraktualisasi dalam sikap. Kalau dia sudah berperilaku hormat, berarti ada tanda atau ciri yang dia lakukan, sikap, dalam bentuk sikap. Misalnya tersenyum terhadap gurunya ketika pertama berpapasan atau bertemu, memberikan salam hormat, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Itu sudah disertai dengan perilaku. Ada ketundukan di situ, ada rasa hormat di situ.
berjabat tangan dan mencium tangan gurunya, itu sudah terwujud dalam perilaku. Atau namaste ya. Meletakkan tangan di dada atau salim, itu sudah berperilaku hormat. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, tidak memaling-maling, nah itu sudah rasa hormat juga itu. Peraturan dan keyakinan ini bisa dilihat langsung saja di bedanya di sini. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalau biasa kita sampaikan kembalikan buku ke tempatnya. Kalau sudah dipakai, berarti itu masih peraturan. Tapi kalau sudah keyakinan kelas, berarti dia sudah bicara tanggung jawab. Nah, kalau bisa tanggung jawab terhadap perpustakaan buku, berarti dia tahu bahwa harus bertanggung jawab mengembalikannya ke tempatnya. Bukan lagi diucapkan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi harus dia sudah menjadi keyakinan tanggung jawab. Kemudian di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Ini masih peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, langsung bunyinya seperti ini. Menghormati orang lain. Beda. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Oh, itu peraturan. Keyakinan kelasnya, keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, kesehatan. Jagalah kesehatan. Berarti dia pasti tidak pakai narkoba. Kalau dia meyakini bahwa kesehatan itu bergantian atau menunggu giliran, antri. Nah, berarti ada respect di situ, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan. Gunakan masker, jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Berarti itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, yang keempat, jadi masih ada satu setelah ini baru kita selesai, Ibu. Baru kita istirahat. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 4, seperti pada gambar. Ada butuh akan di tengah-tengah ini ada ini bertahan hidup, survival itu yang terutama. Tidak ada orang yang tidak ingin bertahan hidup. Dan di sini ada 4 lingkaran di luarnya, itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Jadi ada 4 hal utama, di intinya itu bertahan hidup, semuanya untuk bertahan hidup. Jadi semua orang ingin diberi kasih sayang dan diterima, semua orang ingin penguasaan, semua orang ingin merasa bebas, dan semua orang ingin merasa senang. Jadi kalau ada orang yang tidak memiliki kebutuhan dasar ini, berarti kayaknya perlu dipertanyakan apakah manusia atau bukan. Kemudian yang terakhir, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ini kapan dikatakan gagal, sukses dalam posisi kontrol itu. Guru identitas gagal itu ketika identitasnya dikatakan gagal ketika guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Berarti dia tipe penghukum. Ciri-cirinya toh, dia gagal. Jadi dia guru yang penghukum. Tipenya adalah posisi kontrol penghukum. Nah, kalau guru berceramah, mengatakan untuk muridnya seharusnya ini, ibu kecewa karena kamu begini dan begini, saya sangat kecewa. Berarti dia tipenya adalah guru yang membuat rasa bersalah. Jadi selalu membuat rasa bersalah ke murid. Saya kecewa sama kamu, nah. Itu sangat membuat anak-anak kita menjadi pembuat rasa bersalah. Jadi gurunya menjadi pembuat rasa bersalah. Tapi ini yang paling parah nih, jadi penghukum ya. Kemudian guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi karena sayang muridnya, dia lindungi seperti seorang teman. Seperti misalnya kata-kata seperti ini. Kamu tidak sayang sama ibu, nak.
tidak kasihan sama ibu. Nah, itu tidak apa? Dengan menggunakan bahasa-bahasa teman. Jadi tidak ada jarak antara guru dengan murid. Jadi seperti temannya. Bukan tidak bagus, bagus. Tapi posisi kontrolnya hanya sebatas teman. Jadi tidak diwajibkan. Jadi kalau bisa dihindari dan tidak terlalu menempatkan diri terlalu jauh sebagai teman. Ada jarak. Jadi tetap berbuat baik ke siswa sebagai teman, tidak jadi teman dalam konteks dan dalam jangka waktu lama, teman terus. Itu tidak bisa. Kemudian posisi kontrol pemantau. Guru yang menghitung dan mengukur. Jadi anak-anak dipantau terus. Oh ini sekian tidak hadirnya, ini sekian tidak ininya. Dia pantau. Ini bagus karena dia selalu memperhatikan murid, memantau perkembangan, memantau progresnya murid. Jika guru menjadi manajer, mengajukan pertanyaan ketika anak-anak melakukan kesalahan, mengajukan pertanyaan, kenapa bisa begitu nak? Apa alasanmu begini? Tidak ada ke jalan lain. Nah, itu berarti guru telah menempatkan dirinya sebagai seorang manajer. Jadi kalau dibandingkan ada 5 posisi kontrol ini, penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer adalah posisi kontrol. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan akibatnya nanti. Berarti guru ini adalah tipe posisi kontrolnya penghukum. Kamu seharusnya ayo, kamu sudah tahu ibu stres dan sebagainya. Ini pembuat rasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu saya. Apa yang bisa dikerjakan sekali? Masa kamu tidak kasihan sama ibu? Ah, ini. Misalnya pemantau masalah lain. Apa peraturannya? Kamu melanggar peraturan. Tapi kalau manajer, apa yang kita yakini? Itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti saya akan bagikan saja untuk Bapak Ibu di sekolah supaya bisa diterapkan menjadi sebuah budaya positif di sekolah sedikit demi sedikit. Kemudian di sini terakhir ada segitiga restitusi ini tadi yang saya praktekkan di sekolah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini berarti posisi kontrolnya guru adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Iya. Jadi kalau kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, berarti tidak pernah benar melakukannya berarti hukum. Kemudian kalau guru mengatakan, ayolah lakukan demi ibu nak, berarti dia bertindak sebagai seorang teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, berarti dia manajer, pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti itu manajer, karena dia membuka pilihan-pilihan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantau buat siswa untuk berbuat. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Ini 5. Jadi bergerak di antara peraturan sebagai pemantau dan konsekuensi yang ada. Sedangkan sebelahnya itu adalah nilai-nilai, manajer dan posisi kontrolnya manajer, nilai-nilai kebajikan universal dan memperbaikinya. Tapi kalau peraturan itu kontrolnya guru adalah pemantau. Kemudian seperti apa segitiga restitusi seperti ini? Namanya segitiga restitusi. Jadi kalau ada kasus dia harus mulai dari sini, menstabilkan identitas di paling dasar ini. Kemudian validasi kebutuhan atau validasi bentuk kesalahan dan menyampaikan keyakinan. Jadi misalnya menstabilkan identitas. Oh, memang begitu nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga dulu, ibu juga dulu pernah begitu. Wajar sebagai manusia.
Itu menstabilkan identitas supaya dia tidak terlalu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Kemudian dipelidasi kesalahannya. Kenapa kamu malas ke sekolah? Kenapa sering terlambat? Oh, begadang ya. Adakah cara yang bisa kamu lakukan untuk tidak terlambat atau tidak begadang di rumah? Nah, itu validasi kebutuhan. Dicarikan solusinya. Saya terlambat Pak, karena perjalanan dari rumah itu dari Pangiu ke Bonglo 30 menit. Saya berangkat jam 7, jam 7.30. Saya tiba di sekolah jam 8. Berarti kamu tentu punya solusi. Nah, alasan bisa kamu berangkat lebih awal? Berangkat jam 7, kamu sampai di sekolah jam 7.30. Jadi tidak terlalu parah terlambatnya. Kemudian menyampaikan keyakinan. Sebenarnya apa yang kamu yakini? Nilai-nilai apa yang kamu yakini yang telah kita sepakati. Jadi misalnya mati, tepat waktu, menghargai waktu. Kalau kamu menghargai waktu, kamu tidak datang terlambat. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi harus ada role model. Jadi segitiga restitusi ini digunakan untuk melakukan pecahan kasus dan masalah-masalah yang dilakukan kita. Seperti ini, guru berkata di bagian dasar ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu yang hal manusiawi, tidak ada manusia sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tapi fokus pada masalahnya, bagaimana selesai masalahnya, dan kamu bisa melakukan perubahan. Validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu hanya bertengkar mulut tadi dan tidak sampai melukai secara fisik, melempar atau memukul temanmu. Saya menghargai itu. Nah, apresiasi terhadap itu. Saya menghargai itu karena kamu tidak memukul, nak. Kamu hanya ngomel-ngomel. Nah, itu harus dipelidasi. Kemudian ditanyakan keyakinannya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kamu percaya nilai apa sebenarnya? Seperti itu. Tadi terakhir, untuk yang terakhir, ini materi terakhir. Apakah semua hal atau kasus atau masalah harus direstitusi? Tentu tidak. Ada beberapa kasus atau masalah di sekolah yang tidak perlu direstitusi, tapi hanya diperlukan intervensi 30 detik namanya. Jadi misalnya kejadian-kejadian yang sifatnya temporal, jadi seketika terjadi dengan cepat dan bisa diselesaikan dengan segera, tidak perlu direstitusi. Misalnya, sementara mengajar anak lari-lari, kan tidak perlu dipanggil sebentar dari di kantor, tidak perlu, karena harus ditindaki langsung di tempat. Misalnya, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non konfrontatif. Jadi tidak perlu ribut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi ini posisi kontrol yang terbaik itu seorang guru adalah sebagai pemantau dan yang paling terbaik adalah sebagai manajer. Berarti misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik atau membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaiki? Apakah kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa di kita ini? Dilarang lari-lari. Ya, jadi jangan lari-lari. Jadi harus bisa diintervensi seketika. Jangan dibiarkan. Jadi jangan menunggu restitusi. Jadi tidak semua hal harus direstitusi. Jadi segala kejadian, peristiwa yang bisa langsung ditangani, langsung diintervensi selama 30 detik, setelah itu selesai. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya bagaimana? Nah, seperti itu, intervensi 30 detik. Tidak semua harus direstitusi. Sekarang yang paling terakhir, refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti ini? Kemudian perang Among seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti modul ini, dan saya akan menjadi Among seperti apa? Menuntun. Among itu guru, jadi adalah menuntun siswa, bukan menuntut siswanya, menuntut perjalanannya, prosesnya, mengikuti proses pembelajaran.
Jadi ini bisa refleksinya nanti saya akan kirim dalam bentuk Padlet dan bisa diisi di luar sesi ini. Karena sudah agak lama, saya akan kirim Padletnya nanti dalam bentuk link ke grup WhatsApp sekolah dan teman-teman bisa mengisi refleksinya nanti. Saya kira demikian. Jadi ini dari 6 orang menjadi tadi 4 orang, kemudian 3 orang, masih bertambah 3 orang. Jaringan. Oh, jaringannya mungkin ya. Ini yang jadi persoalan ketika kita melakukan secara virtual. Tadi sebenarnya saya rencananya mau secara luring. Tapi karena banyaknya kegiatan di sekolah tadi, jadi susah meminta waktunya teman-teman untuk bertahan sampai sore di sekolah. Jadi saya berpikir biar lewat virtual atau lewat luring, lewat daring. Ternyata kesibukan masing-masing dan gangguan jaringan yang tidak stabil, serta beberapa daerah yang mengalami pemadaman bergilir. Ini membuat beberapa hal dalam proses pembelajaran daring itu terganggu. Jadi di CGP juga begitu. Jadi biasa saya tanya satu dulu, tolong lihat jadwal pemadamannya, karena banyak guru yang guru-guru penggerak itu yang lari ke daerah lain kalau dia mau belajar, karena kebetulan kampungnya terkena pemadaman listrik, jaringan juga hilang otomatis. Jadi selalu ada toleransi atau solusi untuk semua persoalan, tergantung komunikasi. Jadi komunikasi yang baik supaya bisa di reschedule misalnya ke jadwal yang tidak merugikan siapapun. Jadi itu yang biasa lakukan di calon-calon guru penggerak. Jadi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat yang sudah bergabung tadi di awal, terutama buat Bu Ratna dan Ibu Miss lainnya yang bertahan sampai akhir mendengarkan aksi yang saya lakukan malam hari. Terima kasih banyak atas waktunya, dan saya izin akan membagikan refleksinya dengan bentuk paket di grup supaya teman-teman bisa mengisi, dan materinya juga akan saya bagikan. Atau ada pertanyaan bisa kita sharing, bukan kita sharing-sharing saja terkait tadi materinya. Taruh ini kalau saya ada bantal. Oke, saya tutup saya dulu recordingnya. Nanti akan kita lanjutkan ini perbincangan dalam implementasi nyatanya nanti di sekolah toh. Kita coba implementasikan ini kebiasaan positif di sekolah supaya bisa jadi budaya positif. Jadi saya hentikan recordingnya. Saya ucapkan terima kasih kembali sekali lagi atas kebersamaannya. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya matikan dulu recordingnya Kak, supaya. Oke.